sekarang kita minta penjelasan dari Ibu Yuni Ahda. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, seru ya diskusinya. Saya senang mendengarnya. eh, apa pemikiran-pemikiran atau logika-logika yang disampaikan, penjelasan-penjelasan disampaikan itu mengarah kepada jawaban-jawaban yang benar, terutama dari pertanyaan Pak Raffi yang ketiga ini, ya. Eh, Waktu sekarang sudah 8:19, berarti hanya sedikit sekali tersisa untuk saya. Oke, saya coba agak kencang sedikit gitu ya untuk menambahkan, mungkin ada beberapa yang masih terkosong-kosong. Yang pertama dari saran Pak Tommy di awal, bagusnya ini tampilannya itu diawali dengan menjelaskan mengenai apa itu filsafat, apa itu filsafat ilmu, apa itu pengetahuan, apa itu ilmu pengetahuan. Nah, sebetulnya kelompok 3 kalau dari saya lihat tadi sudah ada di slide-nya semua, tapi mungkin penekanan-penekanannya yang kurang tadi ya. Jadi tadi di slide kita sudah melihat bahwa filsafat itu dijelaskan dari 4 pendekatan. Ada pendekatan definisi, ada pendekatan sistematis, ada pendekatan aliran, dan ada pendekatan sejarah. Nah, itu dia mencoba menceritakan itu. Kemudian sudah ada juga penjelasan mengenai tadi apa itu filsafat ilmu gitu ya. Jadi filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang memang menjadikan objek formal dan objek materialnya itu adalah ilmu itu sendiri ya. Kemudian apa itu pengetahuan? Nah, tadi juga sudah ada di satu slide saya lihat tadi, pengetahuan itu adalah semua yang intinya adalah semua yang diketahui, tetapi tidak mempertimbangkan metode ya. Jadi metodenya mungkin ya didapat disampaikan oleh leluhur sebelumnya atau didapat dari pengalaman keseharian gitu ya. Dan kemudian terakhirnya tadi penjelasan mengenai ilmu. Nah, ilmu itu lebih ketat aturan-aturannya. Ya, ilmu itu harus ada logikanya, harus ada bukti empirisnya, harus ada sistematisnya di situ ya, dan metodisnya juga jelas ya. Jadi kalau dari segi, jadi ilmu itu ciri-cirinya adalah pengetahuan yang pengetahuan yang terstruktur ya, dari hal metodologi mendapatkannya, kemudian bisa dijelaskan secara logika dan bisa dibuktikan secara empiris. Dan dari segi metodenya hanya satu ya, kalau sampai sekarang ini satu metode kebenaran untuk mendapatkan ilmu itu, yaitu adalah metode ilmiah. Nanti ya kita tidak tahu ke depannya nanti akan berkembang lagi atau ada yang mengkritisi, oh ini tidak hanya satu nih metodenya, tapi itu cerita nanti ya. Sampai sekarang kebenaran ilmu itu diuji dari metode ilmiahnya itu ya. Tapi mungkin yang perlu yang disampaikan Pak Tommy tadi, mungkin penekanan yang disampaikan oleh kelompok 1 itu yang perlu ada gitu ya, sehingga apa yang diminta Pak Tommy tadi itu jelas kelihatan gitu. Kemudian pertanyaan Pak Tommy, bagaimana bagaimana ketiga teori kebenaran itu mampu menjelaskan hakikat filsafat? Sebetulnya, nah dia gini, jadi 3 teori kebenaran mungkin lebih ya. Kalau di buku lain juga ada yang mengatakan lebih ya. Tapi dari buku yang dibuat oleh Doni Gahral Adian ini, itu ada 3. Ada teori teori kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Ya, koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Sebetulnya teori kebenaran ini yang dilahirkan dari filsafat sebetulnya. Ya, jadi teori kebenaran itu ditujukan untuk mendapatkan pengetahuan. Ya, jadi teori itu lahir dari berpikir filsafat, ditujukan untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, itu. Jadi bukan untuk menilai kebenaran filsafat yang dimaksud dari melahirkan teori ini, tetapi adalah untuk melihat kebenaran pengetahuan.
belum melihat kebenaran ilmu, karena ilmu itu lebih strict. Jadi ilmu itu tidak bisa dilihat kebenarannya dari teori apa saja, teori koherensi saja, tidak juga bisa dilihat dari teori korespondensi saja, dan apalagi kalau dilihat dari teori pragmatis kebenarannya gitu. Tapi 3 teori kebenaran itu diperuntukkan untuk melihat kebenaran pengetahuan, ya, dilahirkan dari proses berpikir para filsuf gitu. Jadi para filsuflah yang kemudian mengusung, oh ini loh teori-teori kebenaran. Jadi kalau pengetahuan itu benar apabila gini. Nah, itu kalau dari segi teori korespondensi kan pengetahuan itu benar kalau bisa dijelaskan secara logika, ada penjelasan logikanya. Ya, itu korespondensi. Koherensi ya, koherensi ya. Nah, kalau korespondensi, ilmu itu benar, pengetahuan itu benar kalau bisa dibuktikan secara empiris. Itu korespondensi. Ya. Nah, kalau dari pragmatis, pengetahuan itu benar kalau jelas dirasakan ada manfaatnya. Nah, itu ke teori pragmatis. Ya, jadi itu yang perlu Ibu luruskan gitu ya. Tapi kalau kemudian apakah bisa dibalik nih ketika sudah lahir teori-teori kebenaran itu, seperti pertanyaan Pak Tommy tadi, apakah bisa menjelaskan kebenaran filsafat? Sebetulnya bisa-bisa saja ya. Tapi banyak ya, walaupun di sini ada beberapa aliran ya, tapi lebih kental bahwa filsafat itu memang lebih mengusung kepada filsafat apa namanya, rasionalisme. Ya, artinya adalah di dalam berfilsafat itu para filsuf itu lebih banyak mengusung aliran rasionalisme. Artinya apa itu? Bahwa mengasah perilaku kritis tadi ya, selalu bertanya, selalu ingin dapat penjelasannya lebih. Itu kan semuanya itu bersumber dari rasionalisme itu tadi. Jadi dari segi pandangan mereka, dari sudut pandang mereka, bahwa ini perlu diperbaiki, bahwa ini penjelasannya belum masuk akal gitu ya. Ya, walaupun ada tadi kita melihat para filsuf yang juga mengusung teori kebenaran korespondensi kan, yang mengandalkan kebenaran itu dari bukti empiris ya. Tapi secara umum bisa kita sampaikan bahwa filsafat itu lebih banyak mengusung teori koherensi ya, atau mengandalkan kebenaran itu menyandarkan diri kepada logika ilmiah, logika bukan logika ilmiah, logika berpikir. Dan mungkin ya misalnya kalau seperti si Descartes itu kan David Hume, John Locke dan Berkeley misalnya, itu kan mereka lebih mengusung kepada korespondensi tadi ya, atau empirisme tadi ya. Tapi artinya adalah kalaupun mereka di balik empirisme itu mereka juga menggunakan logika mereka untuk menjelaskan kebenaran itu, logika yang mereka pakai itu adalah hanya sebagai pendukung untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya andalan utama untuk mengatakan bahwa ini benar itu adalah bukti empiris gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi enggak ya, kalau kita sekarang ini kita kan merasakan nih enggak mungkin kita hanya menyandarkan kebenaran itu dari bukti empiris saja tanpa ada bisa kita menjelaskan dengan teori-teori atau dengan penjelasan-penjelasan yang logis kan. Jadi misalnya ya kalau ilmu-ilmu sederhana mungkin bisa. Ya misalnya kalau di banyak buku kan dicontohkan empiris itu contohnya hari kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945. Itu tidak ada orang yang bisa membantahnya. Kan seperti itu. Tapi kalau dalam ilmu yang berkembang sekarang ini kan tidak hanya dari
bukti-bukti fisik itu saja kita bisa mengatakan kebenaran. Harus ada penjelasannya. Jadi kalau di dalam, ya Bapak Ibu kan sekarang misalnya di dalam membuat makalah misalnya, Bapak Ibu kan membuat bukan buat makalah, buat artikel dari suatu laporan penelitian, ya kan, datanya itu kan adalah bukti empiris sebetulnya. Ya, itu yang dimaksud dengan bukti empiris tadi atau kebenaran korespondensi tadi. Ya. Tapi kemudian kan data itu kan tidak cukup sampai data saja kan. Harus ada penjelasan kenapa datanya seperti itu. Apa logikanya bahwa datanya menjadi seperti itu. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kebenaran koherensi tadi. Ya. Makanya si Immanuel Kant itu dengan teori kritisismenya itu mengatakan bahwa tidak cukup ya. Jadi kebenaran itu tidak cukup kalau hanya dijelaskan dari sisi logika, atau sebaliknya kebenaran itu tidak cukup kalau hanya dijelaskan dari sisi bukti-bukti empiris saja. Tapi kebenaran itu akan lengkap terasanya kalau kedua sisi itu digabungkan. Dan itulah yang kenyataannya di dalam metode ilmiah sekarang itu, kenapa ada data, kemudian ada penjelasan. Ya. Jadi metode ilmiah itu kan menggabungkan antara bukti empiris dengan logika penjelasan. Dan itu yang kita rasa memuaskan jiwa kita kan. Jadi misalnya Bapak Ibu dalam penelitian pendidikan misalnya menerapkan satu perlakuan, misalnya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar siswa gitu kan. Nah kan nanti ketika itu sudah dilakukan penelitian itu kan dapat data kan, dapat data. Oh ternyata angkanya memang bagus-bagus gitu dibanding dengan pembelajaran yang lain. Tapi kemudian data itu kan tidak cukup memuaskan orang. Kenapa datanya bisa seperti itu? Apa penjelasan ilmiahnya di balik itu? Apa logika-logika yang bisa disampaikan sehingga datanya bisa seperti itu? Nah itulah yang ada sekarang gitu ya. Yang kita rasakan memang kebutuhan akan adanya dua sisi itu, ada bukti, ada penjelasan ilmiah, itu memang penting untuk memuaskan rasa ingin tahu kita. Ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan Pak Tommy tadi ya, sebetulnya ya seperti yang saya Ibu sampaikan tadi bahwa sebetulnya teori-teori kebenaran itu memang diperuntukkan untuk menjelaskan pengetahuan dan khususnya menjelaskan ilmu. Tapi kalau dibawa ke bagaimana apakah teori kebenaran itu bisa menjelaskan filsafat itu sendiri? Bisa ya, tapi kemudian filsafat lebih banyak bersandar kepada kebenaran koherensi. Ya. Kemudian dari pertanyaan Bu Rani, nah sebetulnya ini ada hubungannya juga dengan apa yang Bu sampaikan di awal tadi. Ya, kalau tadi banyak penjelasan yang mengatakan bahwa semuanya saling mendukung dari aliran-aliran yang ada di filsafat, sebetulnya tidak seperti itu. Ya, contohnya dua tadi itu, aliran rasionalisme dengan aliran empirisme. Nah, itu dua aliran yang bertolak belakang sebetulnya. Ya, aliran yang diusung oleh René Descartes dan kawan-kawannya merupakan aliran rasionalisme yang mengatakan bahwa kebenaran itu bersumber dari proses berpikir, ya, bukti fisik tidak penting, ya, dan itu bertolak belakang dengan aliran yang diusung oleh si David Hume dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa kebenaran itu bersumber dari bukti empiris. Ya. Itu baru dua contoh, tapi ada beberapa banyak. Kalau di filsafat itu kan banyak sekali aliran-aliran, ya, banyak sekali aliran. Tapi manakah yang benar? Nah, itu tidak boleh ada yang mengatakan, oh ini benar, ini salah. Tidak ada. Jadi seperti yang Bu sampaikan di minggu lalu, semua aliran itu dikatakan benar. Di dalam berfilsafat, semua aliran itu dikatakan benar. Kenapa? Karena memang ada unsur benarnya dari setiap aliran itu, walaupun tidak 100% benar gitu. Jadi itulah luar biasanya filsafat itu ya, mengatakan bahwa tidak ada aliran yang tidak benar, semua aliran itu benar. Karena kalau kita lihat dari sudut pandang ya, kalau kita masuk ke dalam sudut pandang mereka, kita temukan kebenaran itu. Walaupun kebenaran itu tidak 100% adanya. Nah, itu ya. Tapi kalau kita lihat apakah dia saling mendukung satu sama lain, semuanya tidak saling mendukung. Ya.
Jadi dari empirisme, rasionalisme, kemudian disatukan oleh si Immanuel Kant dengan kritisisme itu. Nah, itu adalah upaya. Jadi kalau kita bandingkan tiga itu kan sudah bertolak belakang ketiga-tiganya. Ya, itu contohnya. Kemudian untuk pertanyaan Pak Raffi tadi sebetulnya udah banyak yang menjelaskan, ya tidak perlu lagi ditambah. Bagaimana pandangan, mungkin ada sedikit bagaimana pandangan filsafat menghadapi permasalahan ilmu yang tidak saling berkait satu sama lain. Nah, mungkin ada tambahnya gini dari Ibu. Ilmu kan selalu berkembang, ya. Ilmu tidak pernah berhenti, ya. Ilmu selalu berkembang. Artinya adalah kebenaran baru selalu punya peluang untuk muncul, kan gitu. Nah, kemudian apa perkembangan ilmu yang bisa kita lihat sekarang? Atau balik, kita mundur dulu. Kan tadi dikatakan bahwa filsafat adalah induknya dari ilmu-ilmu, melahirkan ilmu-ilmu. Ya, ilmu itu pada awalnya ya sedikit, tidak terpecah-pecah banyak sampai seperti sekarang. Ya, tapi Ibu lupa tuh dari tadi mau mengingat-ingat siapa nama filsufnya yang atau ada yang tahu nggak? Yang mengawali pecahnya ilmu-ilmu ini. Nah, itu ada satu pelopornya, satu filsuf, nanti cari lagi di bukunya ya. Aristoteles, Bu. Siapa? Aristoteles, Bu. Ilmu teoritis, ilmu praktis. Rasanya bukan, ada lagi yang lain namanya. Coba nanti Ibu cari lagi ya. Nah, jadi kenapa ilmu itu pecah-pecah ya? Jadi kan ketika ilmu itu dilahirkan oleh filsafat, ilmu itu paling ada ilmu sosial, ada ilmu alam waktu itu, dua itu ya. Tapi kemudian dari ilmu alam pecah menjadi banyak, ilmu sosial pecah menjadi banyak. Itu karena si filsuf ini mengatakan bahwa yang penting itu adalah karena manusia itu punya kemampuan terbatas di dalam menjangkau banyak aspek ilmu, ya, maka perlu ilmu itu didalami pada bidangnya masing-masing, gitu. Ya. Nah, dengan pernyataan itulah kemudian ya setelah itu ilmu itu berkembang menjadi pecah-pecah, gitu. Karena mereka ada yang merasakan bahwa memang benar seperti itu. Kalau kita mendalami ilmu biologi, kemudian secara bersamaan kita juga harus mendalami ilmu fisika, begitu juga kimia, itu kalau di alam aja ya. Dan secara bersamaan kita juga harus mendalami ilmu sosial, misalnya sosiologi juga, sejarah juga, antropologi juga. Itu kan tidak akan mampu manusianya untuk memikirkan itu. Dan membuat ilmu itu mungkin tidak berkembang seperti saat ini. Nah, oleh sebab itu orang cenderung kemudian ya udah yang minat ke sini akan mengembangkan ilmunya ke sini, yang minat ke sini mengembangkan ilmunya ke sini. Sehingga seperti sekarang inilah orang melihat kenyataannya. Tapi sekarang ini mulai lagi berpikir, kalau ilmu ini terkotak-kotak satu sama lain, sepertinya masing-masing itu berdiri di menara gadingnya masing-masing. Artinya apa? Seperti itu, ya. Sehingga lupa melihat bahwa apa sih kaitan antara ilmu biologi dengan sosiologi misalnya, atau apakah kaitan ilmu biologi dengan ekonomi misalnya, atau sosiologi dengan ekonomi ada nggak berkaitan, walaupun dia kan sama-sama kaji manusia juga tuh, gitu ya. Atau kedokteran dengan sosiologi dan segala macam. Nah, itu sekarang yang dirasakan oleh orang-orang yang berpikir kritis ya, oleh orang-orang yang mungkin ya filsuf-filsuf juga gitu ya, sehingga dirasakan kebutuhan kembali untuk menghubung-hubungkan antara ilmu satu dengan ilmu yang lain. Nah, kalau kita bicara tentang IPA sekarang, nah kalau di SMP itu kan di kurikulum 2013 kan mulai lagi itu ya, disatukan lagi ya, jadi IPA terpadu namanya. Kalau di sosial itu apa namanya itu, ilmu sosial terpadu ya atau apa gitu. Nah, apa namanya? IPS terpadu juga. IPS terpadu ya, IPS terpadu. Nah, itu menunjukkan bahwa kebutuhan adanya rasa
butuh terhadap menyatukan kembali ilmu itu muncul lagi gitu, karena mungkin dirasakan setelah ilmu ini berkembang mendalam ternyata ada ketidakpuasan. Kan manusia selalu merasa tidak puas ya, tidak puas dengan apa yang ada sekarang, maka dicoba disatukan. Jadi artinya apa, bahwa filsafat itu memang selalu hidup ya, filsafat itu memang selalu hidup dalam diri orang-orang gitu. Walaupun tidak semua orang menghidupkan filsafat dalam dirinya, tetapi ada saja orang-orang yang menghidupkan filsafat itu dari dirinya. Buktinya apa? Dia selalu tidak puas, dia selalu berpikir kritis gitu ya. Untuk kemudian ketika ini sudah settle, sudah dirasakan enak, ada saja orang yang mengatakan bahwa oh ini tidak cukup seperti ini. Jadi tidak ada rasa kepuasan, tidak ada rasa final ya dalam berilmu gitu ya. Nah, itu yang apa? Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, bagaimana pandangan filsafat menghadapi permasalahan ilmu yang tidak saling berkaitan ya. Jadi itu ya. Jadi mencoba kemudian mencari kembali relasi-relasi yang ada, benang merah antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Nah, contoh nyata sudah kita lihat di kurikulum di SMP itu sudah disatukan kembali. Intinya apa itu? Mencoba kemudian mengajak guru-guru di pendidikan menengah pertama itu untuk berfilsafat sebetulnya. Berfilsafat tentu sesuai dengan level pendidikan di SMP ya, artinya jangan sampai nanti guru biologi itu hanya menjelaskan ilmu biologinya saja, kemudian tidak mengkaitkannya dengan fenomena di bidang fisikanya, seperti itu ya. Walaupun apa yang dikaitkan itu tentu tidak harus mendalam pula gitu, tentu sesuai dengan level berpikir anak SMP. Atau di IPS terpadu juga seperti itu. Bagaimana kemudian ya ekonomi itu terkait dengan sejarah atau dengan ya geografinya mungkin dan segala macam gitu ya. Itu yang mungkin Ibu tambahkan ya. Di level yang lebih ya kalau kita lihat di level yang lebih tinggi juga orang butuh itu ya. Nah, ada satu lagi, nanti kita akan ketemu dengan materi ilmu tidak bebas nilai ya, ilmu tidak bebas nilai. Tadi kemarin kita ya Ibu sudah gambarkan juga bahwa di bioteknologi orang sebetulnya bisa buat cloning gitu ya, manusia, buat cloning manusia. Tapi kemudian kenapa sampai sekarang tidak dilegalkan cloning terhadap manusia? Nah, itu terkait dengan tidak bebasnya ilmu sebetulnya. Ya, jadi ilmu itu sebetulnya bebas berkembang, bebas dari secara ontologi dia bebas, difikirkan mau bikin apa saja, bisa enggak. Nah, secara epistemologi, epistemologinya itu dipikirkan metodenya bagaimana untuk melakukan ini. Tapi kemudian dari segi aksinya, aksiologinya, ketika diterapkan di masyarakat, apakah itu tidak membuat kehidupan ini menjadi sesuatu yang aneh gitu, menjadi sesuatu yang tidak berperasaan lagi gitu ya. Nah, jadi jadi dari segi apa ya, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan Pak Raffi tadi, apakah filsafat menghadapi permasalahan ini ya, jadi ketika ilmu berkembang di jalurnya ya, dia pasti nanti pada satu saat akan berbenturan dengan yang namanya etika. Ya, ilmu apa saja itu ya nanti pada satu saat dia akan berbenturan dengan etika. Nah, ketika dia terbentur dengan etika itulah maka ilmu harus berhenti pada sisi itu. Ya, jadi etika itu kan dilahirkan dari berpikir filsafat tadi ya, filsafat moral ya. Jadi disitulah kemudian orang ya melihat ya, atau kita melihat bahwa filsafat itu ya itulah upaya yang bisa dilakukan oleh filsafat untuk menghentikan laju perkembangan ilmu ya, tapi hanya dari aspek etika ya, tidak aspek kekuasaan, tidak aspek sponsor gitu ya, tapi dari aspek etika, karena etika itu dipandang sebagai apa namanya tuh,
human right ya, itu hak asasi manusia itu undang-undang tertinggi di dunia ini. Ya, jadi kalau sudah melanggar etika itu berarti sudah melanggar undang-undang tertinggi, dan disitulah saatnya ilmu itu harus berhenti berkembang untuk sisi itu. Oke, itu yang bisa ditambahkan.